Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Masih bersama saya Nurrohmati Haji Ramadan atau Rohmah. Nah, gimana nih teman-teman dari materi yang pertama sampai yang barusan? Apakah teman-teman sudah memahami benar mengenai dasar dan prinsip K3? Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai jenis jabatan pekerjaan di bidang safety. Nah, setelah tadi kita memahami dasar dan prinsip K3, maka kita perlu tahu nih teman-teman, jenis jabatan pekerjaan di bidang safety, di bidang yang kita geluti begitu. Jadi jenjang karirnya nih ada apa aja sih gitu kan? Nah, baik. Siapa sih kita ini gitu? Apakah kita seorang safety man atau safety inspector atau safety coordinator atau safety officer atau asisten manajer HSE atau safety supervisor atau bahkan manajer HSE. Di antara ini semua yang mana sih yang mencerminkan diri teman-teman? Jenjang karir teman-teman nih ada di bagian yang mana sih? Gitu kan ya. Nah, baik. Biasanya saat kita memasukkan lamaran atau misalkan saat kita bekerja atau mendengar mengenai safety man, safety inspector, safety coordinator begitu, apakah lulusan K3 ini bisa melamar ke semua pekerjaan ini? Apakah sertifikat kompetensi kita ini bisa mencukupi di jenjang karir tersebut? Nah, baik. Di sini kita akan bahas satu persatu dari jenjang karir di bidang safety ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus cari tahu nih siapa diri kita, siapa diri kamu gitu. Nah, safety man. Nah, safety man ini apa sih gitu kan ya? Safety man kalau orangnya perempuan atau wanita, apakah disebut safety man juga atau safety girl? Nah, baik. Nah, safety man ini adalah sebagai lini terdepan yang bertugas untuk meyakinkan seluruh pekerjaan perbaikan dilaksanakan dengan cara selamat. Nah, dari jenjang karir safety man ini adalah ibaratnya ujung tombaknya bidang safety gitu. Safety man ini adalah orang yang orang pertama ya, yaitu lini terdepan atau orang pertama supaya kita bisa meyakinkan kepada pekerja bahwa pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan norma K3 atau pekerjaan yang dilakukan itu sudah aman, selamat, dan tentunya tidak akan terjadi PHK atau kecelakaan kerja gitu. Jadi safety man itu adalah ujung tombaknya, yaitu orang yang terdepan yang meyakinkan pekerja bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua ada safety inspector. Nah, ini siapa sih ini safety inspector ya? Nah, safety inspector ini adalah atasan dari safety man. Nah, ibaratnya safety inspector ini kakaknya safety man gitu, yang bertugas untuk meyakinkan seluruh pekerjaan perbaikan dan pekerjaan operasi di area yang diawasinya dilakukan dengan cara yang selamat. Jadi tugas safety inspector ini mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, yang dilakukan oleh safety man. Apakah
benar pekerjaan ini sudah sesuai prosedur atau belum begitu. Jadi safety man yang meyakinkan ke pekerja, kemudian safety inspector yang mengawasinya. Oke, saya harap sampai sini teman-teman paham dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah safety officer. Nah, ini sering banget kita dengarkan ya teman-teman, safety officer. Nah, safety officer ini adalah kakaknya lagi dari safety inspector. Jadi berat kita naik tangga, kita ada di tangga yang nomor 3. Nah, ini bertugas untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasi dan pemeliharaan di seluruh fasilitas perusahaan dilakukan dengan cara selamat. Nah, ini jadi safety officer ini sebagai kakak yang ketiga, ini tugasnya mengawasi dan menjamin seluruh fasilitas perusahaan. Jadi tidak hanya satu area saja, tetapi seluruh area di perusahaan tersebut dilakukan dengan cara selamat gitu. Dan yang keempat adalah safety coordinator, yang mana safety coordinator ini adalah atasan dari beberapa safety officer gitu, yang tugasnya untuk menerapkan sistem manajemen di suatu perusahaan. Jadi begini teman-teman, safety officer dalam menjalankan tugasnya itu tidak hanya sendirian tentunya. Nah, dia pasti karena dia bertugas untuk menjamin seluruh area atau seluruh fasilitas dari perusahaan, maka dia tidak mungkin sendirian gitu. Maka harus ada beberapa safety officer di setiap perusahaan supaya pekerjaannya itu terjamah semuanya. Nah, safety coordinator inilah kakaknya dari safety officer atau safety officer yang ada di perusahaan tersebut bertanggung jawab kepada safety coordinator ini. Nah, tugasnya safety coordinator ini untuk menerapkan safety management di suatu perusahaan. Nah, safety coordinator ini adalah orang yang menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaan supaya sejalan dengan sistem manajemen perusahaan itu sendiri. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah safety supervisor. Nah, ini sudah memasuki tangga yang kelima ya teman-teman. Tadi 4, kemudian kita naik satu lagi yaitu tangga yang kelima. Safety supervisor ini adalah sebagai atasan dari safety coordinator yang bertugas untuk membuat petunjuk pelaksanaan kerja dan program-program kerja yang harus dilaksanakan oleh safety coordinator. Nah, jadi kalau tugas safety coordinator itu menerapkan safety management, di mana di dalam safety management ini terdiri dari berbagai macam program K3 begitu ya teman-teman, dan juga berbagai macam prosedur kerja gitu. Nah, yang membuatnya adalah atasannya yaitu safety supervisor begitu. Kemudian naik tangga satu lagi, kita memasuki ke asisten manajer HSE. Loh, kok HSE? Kenapa bukan manajer safety begitu? Karena apabila sudah di tahap manajer, kita tidak hanya mengurusi bidang safety saja, tetapi kita juga harus mengurusi bidang yang lainnya dalam bidang health maupun environment, yaitu bidang kesehatan dan bidang lingkungan juga begitu. Kemudian untuk yang jenjang paling tinggi atau ibaratnya ini adalah kakak tertua ya,
ini ada manajer HSE. Manajer HSE ini merupakan puncak tertinggi dari jenjang karir safety yang mengepalai seorang asisten manajer HSE. Jadi asisten manajer ini bertanggung jawab penuh kepada manajer HSE. Nah, kita kan dari sini kita sudah berkenalan nih dengan jenjang karir yang ada di bidang safety. Selanjutnya, mari kita pahami satu persatu tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang safety, masing-masing jenjang karir di bidang safety ini. Nah, yang pertama tentunya kita harus memahami tugas dan tanggung jawab seorang safety man. Nah, ini yang pertama, apa sih tugas dari safety man itu? Yap, yang pertama adalah melakukan inspeksi di tempat kerja supaya memastikan tempat kerja dalam kondisi yang aman. Kenapa safety man yang melakukannya? Karena itu tadi, safety man adalah ujung tombaknya, orang terdepan gitu, yang bertemu dengan pekerja gitu. Jadi yang melakukan inspeksi itu adalah safety man yang tahu langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah melakukan intervensi K3. Nah, intervensi ini ibaratnya seperti penilaian begitu ya teman-teman, penilaian terhadap program-program K3. Dia memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi. Observasi terhadap apa? Terhadap perilaku-perilaku yang tidak aman atau unsafe action. Kalau tadi inspeksi dilakukan untuk memastikan tempat kerja dalam kondisi aman, supaya kita tahu apabila ada tindakan unsafe condition bisa segera ditindaklanjuti. Sedangkan observasi ini kita melakukan pengamatan terhadap perilaku dari pekerja yang tidak aman atau unsafe action. Kemudian yang keempat adalah safety toolbox meeting. Nah, safety man ini harus ikut aktif dalam kegiatan safety toolbox meeting dan memberi masukan terhadap isu-isu K3 di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan dan bantuan. Melaporkan segera ke safety officer atau supervisor bila terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini karena yang berada di lapangan itu safety man, apabila ada terjadi suatu kecelakaan kerja, maka safety man harus segera melaporkan ke kakaknya, yaitu safety officer atau safety supervisor. Kemudian dalam bentuk bantuan, nah safety man ini harus memberikan dukungan atau bantuan pada tim penyelidik sebagaimana mestinya. Setelah safety man, kita harus mengetahui nih tugas dan tanggung jawab dari safety inspector. Nah, tugas dari safety inspector ini ada 5. Yang pertama yaitu mempersiapkan kebutuhan. Safety inspector ini bertugas untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan, dimulai dari peralatan maupun administrasi yang diperlukan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan harian program K3 sesuai instruksi dari atasan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan dan pihak eksternal perusahaan terkait program keselamatan kerja dan safety awareness dalam setiap kesempatan.
Kemudian yang ketiga adalah melakukan inspeksi harian terhadap keselamatan kerja pada setiap kegiatan operasional penambangan maupun kegiatan pendukung lainnya untuk semua unit kerja baik internal maupun eksternal. Ya, dari judulnya saja safety inspector ya teman-teman, otomatis dia harus melakukan inspeksi harian. Kenapa sih harus dilakukan inspeksi harian? Supaya ketika ada kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman yang ditemukan di hari itu, di kegiatan hari itu, maka bisa diberikan tindakan segera gitu, sehingga tindakan atau kondisi tidak aman tersebut tidak menjadi habit bagi pekerja begitu, supaya pekerja bisa memperbaiki kinerjanya supaya memberikan kondisi yang aman dan melakukan tindakan yang aman juga. Kemudian yang keempat adalah melakukan kegiatan induksi atau commissioning terhadap semua karyawan, peralatan, kendaraan sebelum melakukan pekerjaan atau beroperasi di wilayah yang mempunyai risiko bahaya tinggi. Nah, jadi tugas safety inspector ini adalah ibaratnya memperkenalkan gitu ya teman-teman, memperkenalkan lingkungan kerja kepada semua karyawan, mulai dari peralatannya, kemudian kendaraannya, begitu, kemungkinan sumber bahayanya, kemungkinan risikonya, supaya pada saat beroperasi atau pada saat karyawan bekerja, karyawan itu sudah tahu mereka harus bekerja dengan pikiran yang selamat begitu, karena ada sumber bahaya ini di sekitar mereka, ada risiko ini di sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah membuat laporan dan dokumentasi harian dan mingguan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai instruksi dari atasan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memahami fungsi tugas dan tanggung jawab dari safety officer. Nah, ini kata yang sering kita dengar ya teman-teman, safety officer. Yang pertama, tugas dari safety officer adalah mengenalkan K3. Ini adalah tugas utama dari safety officer, yaitu mengenalkan tentang K3, yakni keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan baru. Oleh karena itu, menjadi safety officer juga harus memiliki kemampuan marketing. Kenapa? Karena hal ini dilakukan agar karyawan baru bisa dibujuk untuk menaati semua keselamatan kerja pada perusahaan tersebut. Nah, ibaratnya kita tugasnya atau tugas dari safety officer ini adalah menjelaskan atau mengenalkan mengenai K3 terhadap karyawan baru, yang mana dalam kita menjelaskan kita harus menggunakan kalimat ajakan atau kalimat yang bisa memprovokasi supaya karyawan baru tersebut tahu pentingnya K3, kemudian tahu tentang aturan K3, tentang kewajiban K3 begitu. Jadi supaya karyawan ini nantinya pada saat bekerja dia bisa membudayakan budaya K3 ini di lingkungan kerjanya. Nah, yang kedua yaitu sebagai informan. Nah, safety officer merupakan sumber informasi bagi semua karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mereka harus mampu menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.
Nah, ini teman-teman yang harus benar-benar kita kuasai dan pahami. Ibaratnya safety officer ini adalah buku panduan dari karyawan gitu. Jadi setiap karyawan menanyakan tentang K3, kita harus bisa menjawabnya dan mengarahkannya sesuai dengan prosedur K3 tentunya. Kemudian tugas yang keempat yaitu pemeriksaan kerja. Safety officer juga memiliki pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kerja. Bahkan mereka juga tidak segan-segan untuk menegur karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Setelah itu, safety officer akan membuat laporan. Nah, posisi safety officer ini adalah kakak nomor 3 ya teman-teman. Nah, dari sini safety officer biasanya melakukan pengawasan itu tadi terhadap semua area, karena dia harus menjamin bahwa semua area itu terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya. Maka dia harus melakukan yang namanya pemeriksaan atau pengawasan gitu. Jadi sebagai safety officer kita tidak hanya duduk diam saja, tetapi kita juga harus memeriksa pekerjaan dari setiap bidang begitu. Dan apabila ada tindakan unsafe action atau unsafe condition, kita bisa memberi masukan supaya karyawan tersebut bisa memperbaikinya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai investigator. Safety officer merupakan orang yang berperan sebagai penyelidik, di mana mereka memiliki tanggung jawab menyelidiki apa penyebab terjadinya suatu kecelakaan di tempat kerja tersebut. Nah, ini dikhususkan pada saat terjadi kecelakaan kerja. Nah, ada yang namanya pelaporan dan pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja, yang mana nanti akan dilakukan investigasi kecelakaan kerja. Nah, safety officer inilah yang harus menginvestigasi, menyelidiki, dan mencari tahu apa penyebab dari kecelakaan kerja tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah safety coordinator. Nah, ini safety coordinator bertanggung jawab untuk menjalankan sistem manajemen K3 sesuai dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, tugas safety coordinator ini memastikan bahwa sistem manajemen K3 dilaksanakan oleh safety officer, oleh safety inspector, dan oleh safety man, dan oleh karyawan. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari safety supervisor. Yang pertama tentunya adalah membuat JSA. Apa itu JSA? Job Safety Analysis. Nah, tugas dari safety supervisor ini adalah membuat JSA dan instruksi kerja terhadap setiap kegiatan operasional. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal dan pengawasan kegiatan lapangan atau operasional terhadap pelaksanaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja sehubungan dengan kegiatan baik operasi sampai dengan pelabuhan bila di industri tambang tentunya. Jadi safety supervisor ini yang menyusun jadwal pengawasan kegiatan di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan safety induksi, melakukan
menjalankan dan memastikan safety induksi untuk semua karyawan dan pihak eksternal perusahaan yang akan memasuki lokasi perusahaan, yaitu safety supervisor. Tugasnya adalah menjalankan dan memastikan bahwa setiap orang yang datang ke perusahaan dari pihak eksternal atau karyawan baru itu sudah dilakukan safety induksi atau dikenalkan dengan lingkungan kerjanya, mengenai sumber bahayanya, risikonya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu melakukan koordinasi dengan operation department dalam pengawasan dan pembinaan safety awareness dalam setiap kegiatan kerja. Kemudian yang kelima adalah melakukan kontrol dan evaluasi. Singkatnya adalah monitoring evaluasi terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan terhadap perubahan operasi dan perubahan perundang-undangan. Jadi yang melakukan kontrol atau evaluasi apabila ada perubahan perundang-undangan itu adalah safety supervisor. Kemudian yang keenam adalah membantu kegiatan investigasi jika terjadi pelanggaran peraturan di bidang keselamatan kerja yang dilakukan oleh unit kerja baik internal maupun eksternal. Kemudian membuat laporan mingguan dan bulanan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta ke pemerintah terkait. Gitu. Selanjutnya adalah tugas dari asisten manajer HSE. Nah, itu apa sih tugasnya dari asisten manajer HSE? Nah, yang namanya asisten tentunya adalah tangan kanan dari manajer HSE itu sendiri yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua program HSE terlaksana dengan baik dan benar. Kemudian tentunya membantu manajer HSE membuat laporan-laporan terkait HSE. Nah, sedangkan untuk manajer HSE ini sendiri fungsinya tugasnya adalah seperti misalnya membuat plan HSE plan itu untuk bidang HSE. Nah, itu dia teman-teman mengenai jenjang karir dari bidang safety. Nah, dari pemahaman ini harapannya nanti ke depannya teman-teman bisa tahu nih posisi apa yang teman-teman lamar. Kemudian teman-teman juga tahu tugas dan tanggung jawab dari posisi yang teman-teman lamar begitu. Karena apabila teman-teman melamar sebagai teman-teman melamar sebagai safety officer, tetapi teman-teman diberikan tugas sebagai safety inspector begitu, otomatis teman-teman harus bertanya nih posisi teman-teman sebenarnya adalah safety officer atau safety inspector gitu, ataupun teman-teman mendaftar sebagai safety man tetapi teman-teman diberikan tugas sebagai safety supervisor gitu. Itu akan menjadi berat tentunya untuk teman-teman, atau teman-teman terlalu jauh atau lonjak karirnya gitu. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa paham jenjang karir di bidang safety ini, mulai dari yang paling muda ya, atau paling rendah, kita sebut saja paling muda ya, mulai dari safety man sampai manajer HSE itu sendiri. Baik, semoga penjelasan ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman dan rekan-rekan HRD tentunya
supaya pada saat melakukan rekrutmen juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dipastikan yang dibutuhkan adalah safety officer kah, safety inspector kah, safety supervisor, safety man, atau yang lainnya begitu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat siang.